Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan terhadap kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya rekan-rekan semuanya, kita akan coba menjawab ini salah satu pertanyaan dari rekan kita mengenai masalah pakan alternatif yang bagus untuk beternak endok, baik beternak endok dengan sistem pembesaran maupun beternak endok dengan sistem pembibitan. Nah, hal ini juga ya tentunya akan kita jawab sesuai dengan apa yang kita ketahui. Nah, di dalam beternak endok itu ya rekan-rekan semuanya tentunya sudah tidak asing lagi ya, dalam artian sudah menjadi rahasia umum ya, bahwasanya untuk masalah pakan dari ternak endok ini memang sangat-sangat luar biasa boros atau rakus. Nah, hal ini ya tentunya juga menuntut kita ya selaku peternak endok untuk bisa mencari cara untuk menyiasati mengenai masalah kebutuhan pakan pada usaha ternak endok kita. Nah, untuk masalah pakan ya, kalau kita monoton menggunakan pakan yang berjenis pabrikan, tentunya juga untuk masalah biaya ini akan terlalu boros atau menjadi mahal sekali. Nah, untuk itu kita harus bisa ya mencari pakan-pakan alternatif yang mana pakan alternatif tersebut tentunya mempunyai imbas yang positif ya terhadap masalah perkembangan maupun masalah produksi dari ternak-ternak kita. Nah, kalau saran saya ini ya untuk rekan-rekan semuanya, gunakanlah pakan-pakan alternatif yang mempunyai jenis hijauan. Nah, kalau kami ini menggunakan azolla ya, kadang juga kita menggunakan daun pepaya dan juga daun mengkudu. Nah, khusus untuk azolla ini ya, kalau saran saya untuk rekan-rekan semuanya, silakan budidayakan sendiri untuk masalah pakan yang berjenis azolla ini. Nah, ini kenapa ya? Dikarenakan untuk jenis pakan azolla ini, kalau menurut pengalaman kami ya, tentunya juga mempunyai imbas yang sangat-sangat luar biasa bagus ya terhadap masalah produksi maupun perkembangan dari endok-endok kita. Nah, selain itu juga ya, imbas yang kita rasakan di dalam penggunaan azolla ini adalah bisa menghemat masalah jumlah biaya pakan yang kita keluarkan. Nah, untuk masalah takaran dari pakan yang berjenis azolla ini ya, kalau kami ini menggunakan takaran dari jumlah keseluruhan pakan pokok itu kita ambil total 40%. Nah, untuk masalah pemberiannya juga kadangkala kita berikan, kita selang-seling ya, maksudnya antara pakan alternatif yang satu dalam artian azolla ini kadang juga kita selingi dengan daun pepaya maupun daun mengkudu. Nah, hal ini bertujuan agar untuk masalah imunitas ya dan juga penciptaan rasa pada pola makan endok-endok kita ini bisa bervariasi. Tapi yang terpenting ya, untuk masalah pakan pokoknya terdiri dari katul halus, jagung giling dan juga konsentrat petelur ini tidak harus kita lakukan perubahan. Silakan kalau melakukan perubahan untuk masalah pakan alternatifnya ya, itu tidak masalah. Tapi kalau untuk pakan pokoknya, saran saya kita tidak boleh melakukan perubahan. Nah, hal ini kenapa? Dikarenakan juga imbas dari perubahan pola pakan ya pada usaha ternak endok kita ini tentunya juga akan mempunyai imbas yang negatif, dan hal ini juga akan menimbulkan rasa stres pada endok-endok kita. Tentunya juga kaitannya nanti ya akan berimbas masalah pertumbuhan dan juga masalah produksi yang dihasilkan pada mereka. Nah, untuk masalah pemberian juga saran saya ya ini, berikanlah untuk masalah konsistensi waktunya itu secara tepat. Kalau kita pagi hari ya bisa kita berikan untuk pemberiannya jam 7, untuk kedepannya pun senantiasa harus kita berikan tepat di jam 7. Nah, untuk masalah jamnya ini sesuaikan dengan kondisi masing-masing ya rekan-rekan. Tapi yang jelas untuk masalah ketepatan waktu atau konsistensi pemberian pakannya ini harus senantiasa kita lakukan secara konsisten. Nah, ini pun mempunyai imbas yang bagus ya apabila kita memberikan pakan itu tepat waktu, sehingga untuk endok kita ini ya
tidak terlalu lama menunggu dan nanti pada akhirnya berimbas pada masalah perebutan langsung pakan. Maksudnya ketika kita memberikan pakan itu ya condong lebih telat atau terlambat ya, biasanya untuk endok-endok kita ini akan saling berebut dan disitu pun juga akan menimbulkan imbas perkelahian. Nah, kalau sudah terjadi hal seperti ini ya, tentunya juga imbas stres itu juga akan menghampiri mereka dan imbasnya pun akan berimbas pada hal-hal yang berbau negatif. Nah, untuk masalah pakan lain ini ya, silakan juga masih banyak ya untuk pakan jenis-jenis hijauan yang mana itu bagus sekali untuk endok-endok kita. Kita bisa memberikan enceng gondok ya, dan juga bisa memberikan masalah kangkung. Tapi kalau saran saya juga, janganlah untuk rekan-rekan ini ya memberikan pakan yang berjenis ampas ya, apabila kita beternak endok dengan sistem pembibitan. Karena sepengetahuan kami dan sesuai dengan apa yang kami alami ya, pemberian ampas pada endok pembibitan tentunya juga akan mempunyai imbas terhadap masalah produksi telur dan juga masalah fertilitas telur yang dihasilkan. Itu kalau kita memberikan endok-endok kita ini ya berupa pakan alternatif yang berupa ampas-ampasan. Nah, mungkin berbeda lagi ya kalau kita melakukan atau memberikan pakan ini, kita lakukan terlebih dahulu yang namanya fermentasi. Walaupun untuk fermentasi dari ampas ini ya, sepengetahuan kami untuk tingkat kadar proteinnya, kenaikannya maksudnya ya, itu tidak terlalu tinggi ya atau signifikan. Tapi apabila dibandingkan dengan langsung kita berikan, itu memang lebih baik kalau kita fermentasi terlebih dahulu. Nah, ini pun berbeda kalau kita beternak endok dengan sistem pembesaran. Nah, makanya rekan-rekan semuanya ya harus hati-hati dan bisa memilih ya, mana untuk pakan endok itu yang mempunyai imbas yang positif dan mana pula untuk imbas dari pakan endok tersebut yang berimbas negatif. Jangan asal ya rekan-rekan semuanya, karena apa? Dikarenakan nanti imbas yang kita rasakan pun akan berimbas dengan masalah penghasilan yang kita terima. Jangan terlalu tergiur dengan pakan yang murah meriah ya, tapi mempunyai imbas yang kurang bagus, sehingga untuk masalah hasil yang kita terima pun akan mengalami yang namanya penurunan. Nah, mungkin hanya itu ya dari rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan ya kaitannya dengan masalah pakan alternatif yang baik untuk usaha ternak endok. Silakan untuk rekan-rekan semuanya bisa mencoba ya apa yang tadi kita sampaikan dan dibuktikan saja nanti bagaimana untuk hasilnya. Tetap semangat untuk semuanya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.